Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman sekalian, mungkin kenalan dulu ya. Jadi tadi saya dikenalkan. Jadi tadi nama saya Agus. Jadi saya saat ini diamanai jadi ketua program studi magister ekonomi. Jadi saya dosen di jurusan ilmu ekonomi dari FPUI. Jadi saya sudah jadi dosen tuh sejak lama, 93. Jadi sudah kemarin dapat piagam dari UI, jadi 30 mengabdi di UI. Saya backgroundnya memang tidak ekonomi Islam, jadi saya backgroundnya ekonomi. Yang saya katakan tadi, saya dari jurusan ilmu ekonomi. Nah, hari ini kita bicara tentang ekonomi Islam. Jadi sesuatu yang sebenarnya sudah kita menjadi pionir. Jadi kalau kita flashback dulu ya, jadi di tempat kita itu adalah salah satu pionir tentang pengembangan ekonomi Islam. Nah, dulu kita itu punya namanya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. Nah, sekarang ditambah bisnis yang ada di sekarang kantornya itu di gedung perpustakaan lantai utara, ya gedung utara lantai 1. Nah, sebelahnya BMT. Nah, disitulah sekarang Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, dan sekarang namanya tambah bisnis. Nah, saya pernah jadi direkturnya, kalau nggak salah 2000. Sebelum ini jadi tahun berapa luar? Kalau nggak salah 2014 sampai 2018. Jadi saya salah satu direktur dari Pusat dan Pengajian Ekonomi Islam. Oke. Nah, saya kira kalau gimana kabar teman-teman? Baik kan? Nah, jadi mudah-mudahan puasanya masih semangat gitu, karena memang kita tahu bahwa kalau saya kecil dulu itu puasa itu libur. Nah, sekarang kan tidak lagi kan. Jadi memang perjuangannya tuh cukup berat. Tapi ini pun sebenarnya tidak terlalu berat. Nah, kalau teman-teman pernah hidup di negara yang bermusim 4, sekarang itu bulan enggak begitu nih ya. Ini sudah bulan Maret, jadi tapi mendekati dingin. Jadi kalau Anda pernah hidup di negeri 4 musim itu luar biasa. Jadi saya pernah puasa itu di musim dingin dan pernah puasa kemudian di musim panas. Jadi kira-kira kalau sekitar 10 tahun itu berubah dari musim dingin, kemudian 10 tahun lagi pasti akan mencapai musim panas, karena setiap tahun itu kan bedanya 11, cepatnya kan 11 hari. Jadi saya pernah puasa di musim dingin, siangnya pendek. Wah, enak kan itu ya. Siangnya pendek. Jadi jam 7 itu matahari baru terbit. 4:30 itu sudah buka. Bayangin kan, wah enak ya. Tetapi jangan lupa, kalau Anda dingin tuh kira-kira lapar atau enggak gitu. Lapar kan. Nah, ternyata di musim dingin wah pendek. Ternyata laparnya itu cepat karena kan musimnya sangat dingin. Pendek tapi dingin, sehingga kalau keluar sebentar aja merasa lapar. Nah, wah musim panas gimana? Ya musim panas kebalikan. Siangnya panjang, ya, malamnya pendek,
biasanya saya pernah di musim panas itu sekitar 9:30 baru berbuka puasa, dan kemudian kira-kira jam 3:30 itu sudah mulai puasa. Nah, luar biasa. Jadi kita nikmati puasa kita, ya mudah-mudahan puasa kita ini mendapatkan pahala dari Allah, karena puasa adalah salah satu rukun Islam, dan Rasul mengatakan bahwa kalau kita berpuasa itu fadilahnya luar biasa. Kata Rasul, "Mang shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ughfira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan puasa itu juga akan dilipat gandakan sampai lebih dari 700 kali pahalanya. Oke. Jadi mengingatkan ya, mudah-mudahan masih spirit, masih semangat, dan jangan lupa bahwa memang tujuan puasa itu membersihkan hati kita. Nah, kalau saya tanya, apa bedanya kita dengan ayam? Dengan binatang. Kira-kira apa bedanya? Sama semuanya punya nafsu makan, benar kan? Tapi ayam itu setiap tahun sepanjang hari itu makan terus kan, sepanjang tahun juga makan. Berarti kemudian kalau kita tidak menahan cara makan kita, ya nafsu makan kita kan sama dengan kita itu dengan hewan kan, dengan ayam tadi. Nah, jadi sebenarnya puasa itu kah mencegah kita bisa mengelola nafsu hewani kita sehingga kembali ke nafsu sebagai nafsu manusia. Nah, itulah kenapa mensucikan jiwa kita. Oke. Jadi mengingatkan aja. Nah, sekarang kita kembali ke topik kita ya. Indonesia itu salah satu negara muslim terbesar dan kekuatan ekonomi Islamnya luar biasa. Sekarang kita itu nomor 3 dari sisi lingkungan sosial ekonomi Islam. Jadi nomor 1 masih negara Arab Saudi, kemudian nomor 2 Malaysia. Kita nomor 3. Nah, kalau kita bicara ekonomi Islam, ya tentunya kita bicara tentang prinsip bagaimana ekonomi itu digerakkan secara dengan prinsip Islam. Saya akan mulai dari yang mungkin teman-teman seringkali lihat, bisnis Islam. Jadi Allah memang mendorong kepada kita untuk kemudian melakukan sebuah aktivitas bisnis yang kemudian bisa menggerakkan ekonomi, karena bisnis itu adalah faktor utama di dalam ekonomi. Ya, pemerintah itu hanya supporting, hanya pendukung, tapi sebagian besar aktivitas adalah bisnis. Ya, dan Allah sudah menjelaskan bagaimana aturan main bisnis. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang beriman, la taqulu, jangan memakan ya, amwalukum bainakum bil batil. Jangan memakan harta benda itu secara batil. Ila antakuna tijarotan, kecuali dengan tijaroh, dengan apa? Dengan perniagaan. Jadi bisnis itu memang dibolehkan dalam Islam dan dianjurkan selama ya. Nah, nanti ayat tersebut menjelaskan boleh dilakukan, kita tidak boleh makan harta secara batil, tapi kita dibolehkan melakukan bisnis tijaroh. Jadi ila antakuna tijarotan. Nah, yang ini angtarodu minkum, kecuali perniagaan yang suka sama suka, perniagaan yang menjadikan tidak ada eksploitasi satu pihak dengan pihak lain, perniagaan yang kata orang kampus bahasanya win-win solution, tidak ada yang dieksploitasi. Nah, jadi Allah menjelaskan itu bahwa kita itu dibolehkan berbisnis ya, dan bisnis adalah salah satu usaha yang rezekinya itu paling besar. Kalau kita lihat sahabat Nabi itu sebagian besar itu Nabi sendiri bisnismen. Nabi menjalankan bisnis. Nah, kemudian apalagi kemudian setelah menikah dengan Khadijah adalah sebagai seorang miliarder saat itu, konglomerat yaitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga sahabat Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi dekat dari Abu Bakar, Utsman itu juga para bisnismen. Nah, dan salah satu fenomenal yang kemudian kalau Anda pernah dengar itu namanya Abdurrahman bin Auf. Itu salah satu pebisnis ulung yang kemudian menjadi salah satu sahabat
di luar lingkaran 4 tadi, Abu Bakar, Utsman dan Ali, dialah salah satu penyumbang terbesar dari kegiatan Nabi dari hasil bisnisnya. Nah, kalau kita lihat ceritanya, nah, Abdurrahman bin Auf, dan ini seringkali kalau saya baca di sejarah SMA itu, kenapa kok Yahudi itu memberontak ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah? Ya, kalau Anda masih ingat, namanya Perang Khandaq. Jadi perang ketika Madinah dikepung dari berbagai penjuru oleh kaum musyrik dari Mekah. Nah, oke. Nah, kenapa kok terjadi seperti itu? Nah, kenapa kok kemudian Yahudi itu melanggar janjinya? Yahudi itu menikam dari dalam. Kenapa? Nah, ini yang saya baca dari perspektif ekonomi. Nah, yang dulu kalau saya lihat sejarah di SMA itu, ya karena Yahudi itu agamanya bukan Islam dan dia tidak mau menerima Islam. Ya, sebagian besar tidak mau Islam, meskipun ada yang mau menerima Islam. Nah, apa? Ternyata tadi karena peran ekonomi umat Islam saat umat Islam pindah dari Mekah ya ke Madinah. Nah, salah satu tokohnya adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi ceritanya kan gini. Ketika hijrah, Abdurrahman bin Auf itu bisnismen ulung di Mekah, pindah ke Madinah, dan dia tidak bawa apa-apa, modal pun tidak bawa. Nah, dan kalau kita lihat persahabatan kaum Ansor dan Muhajirin kan luar biasa. Ya. Jadi salah satunya, misalnya kaum Muhajirin, jadi ya Muhajirin kan hijrah, kan yang hijrah orang Muhajirin. Ansor itu kan Ansor pembantu. Jadi kaum Muhajirin yang kemudian tidak punya istri, itu teman-teman kaum Ansor itu menawarkan istrinya, yang mereka punya istri 2, satunya ditawarin. Nah, ada yang lain yang penting juga, itu tadi Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini tidak punya modal. Nah, ditawarilah oleh sahabat Ansor, bagaimana kalau saya kasih modal? Abdurrahman bilang no. Nah, apa yang dilakukan? Dia mengatakan, tunjukkan aja saya ke pasar. Ya, tunjukkan saya aja saya ke pasar. Nah, akhirnya setelah singkat cerita, kemudian dari pasar dia tahu, kemudian akhirnya dia mampu kemudian melakukan bisnis secara cepat di Madinah, dan akhirnya ekonomi Madinah itu dikuasai oleh para orang Islam. Nah, itulah yang menjadikan Yahudi itu iri. Kenapa? Kan kita lihat kan sekarang itu nama Yahudi itu kan menguasai perdagangan dunia kan? Benar gak? Ya kan? Yang menguasai tidak hanya perdagangan real, tapi juga sektor keuangan. New York itu siapa yang menguasai? Yahudi kan? Nah, Anda makan minum Starbucks, Anda makan McDonald, ya, rata-rata seperti itu. Nah, waktu itu yang menguasai ekonomi Madinah adalah Yahudi. Nah, tetapi kemudian karena dia tersingkirkan, karena perkembangan umat Islam, ekonomi umat Islam maju, akhirnya mereka kemudian terpinggirkan. Inilah yang kemudian salah satu penyebab kenapa ketika kota Madinah itu mau diserang oleh orang-orang musyrik dari Makkah, itu kemudian para kaum Yahudi ini keluar. Ya, dia membelot, tidak jadi bergabung. Nah, karena salah satunya adalah faktor dia sudah tersingkir secara ekonomi. Nah, itu sedikit ya cerita bagaimana bahwa Islam sangat mendukung kita melakukan bisnis, dan kita dari Fakultas Ekonomi saya kira ke arahnya pasti ke situ kan. Nah, jadi jangan Anda kemudian jadi dosen. Kalau jadi dosen itu, kalau bahasa Jawanya itu kerjanya sak dus, duitnya sak sen. Ya, jadi dus itu besar, sen itu mata uang kecil, sen kan. Nah, sen itu mata uang kecil, artinya banyak pekerjaannya, uangnya sedikit. Ya, sen itu kan mata uang terkecil. $1 itu ada 100 sen. Ya. Nah, dulu kenapa saya dapat ceritanya, dulu kita juga punya sen. Jadi ketika awal-awal kita merdeka itu $1 itu hampir sekitar 2 rupiah.
Dan kita punya mata uang terkecil namanya sen. Ya. Jadi rupiah hampir sama, tapi sekarang kita lihat rupiah jeblok kan sampai ini. Nah, kembali. Nah, jadi salah satu unsur yang rezekinya itu luar biasa adalah dari perdagangan. Makanya kemudian kenapa perdagangan ini disebutkan secara eksplisit di dalam Quran bahwa kita itu dibolehkan berdagang. Ya. Nah, kemudian kita lihat banyak kemudian aturan mainnya. Saya tidak akan jelaskan satu persatu. Silakan Anda bisa nanti namanya fikih muamalah. Jadi situlah nanti aturan main bagaimana kita berbisnis. Tapi akan saya sebutkan saja salah satu penting unsur bisnis, yaitu apa? Yang di dalam Quran itu dijelaskan sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Isra ayat 35. Allah mengatakan wal aufu idza qiltum, ya. Wal aufu idza qiltum wazinu bil qistati mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa auful kaila idza qiltum. Jadi ini kalau yang belajar bahasa Arab itu kata aufu itu wafa itu artinya perintah. Jadi fi'ilnya fi'il amr. Nah, kalau fi'il amr berarti itu adalah sesuatu yang penting yang harus dilakukan. Wa auful kaila idza qiltum. Timbanglah ya dengan baik ketika Anda menimbang. Nah, itu kan unsur bisnis kan itu. Dan satunya wazinu. Takarlah kalau Anda takarlah dengan cara yang baik, timbanglah dengan juga cara yang baik. Jadi dua unsur inilah yang menjadikan kata Allah bisnis itu akan lebih baik. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Oke. Nah, sayang ini nggak bawa. Saya beri contoh. Apa sih Pak takaran dan timbangan? Nah, takaran dan timbangan ya kalau kita beli beras menimbang. Ya, kalau kita beli kain meteran kan menekar kan. Nah, kalau Anda beli kemudian dicurangi kira-kira gimana? Tidak mau kan pasti. Nah, kalau Anda misalnya beli bensinnya bukan yang pertalite pertama, kira-kira kan seringkali protes kan, loh kok meterannya kok nggak pas gitu. Pasti Anda protes kan. Nah, kalau Anda protes apa yang Anda lakukan? Pasti tidak akan kembali ke pom bensin tersebut kan? Nah, jadi itu sederhana aja. Jadi ketika berbisnis ya takaran dan timbangan itu harus benar-benar dilakukan dengan baik. Ya. Nah, itu karena Allah katakan dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik akibatnya. Jadi kalau konsumen dirugikan, pasti konsumen tidak akan kembali, benar kan? Ya kan? Kalau Anda dirugikan, kira-kira kembali nggak beli ke tempat itu? Kan nggak mungkin. Nah, jadi salah satu unsur yang dikatakan Allah penting dalam soal bisnis adalah soal takaran timbang. Nah, kalau zaman sekarang apa? Ya labeling namanya. Kalau misalnya labeling itu apa? Anda beli aqua, nah kebetulan ini masih belum ya. Kalau beli aqua itu kan ada kira-kira ini 600 ml. Itu kira-kira benar gak 600 ml? Anda pernah ngecek ya? Nah, itu namanya labeling. Nah, di Indonesia karena apa? Posisi konsumen itu lemah sehingga jarang kemudian kita protes tentang labeling. Tapi kalau di tingkat yang lebih tinggi namanya ISO. Ya, ISO berapa itu? Mungkin orang manajemen tahu kan ISO. Itu kan standar. Itu standarisasi labeling. Jadi kalau kemudian tidak sesuai dengan standar ya akan di-reject kan gitu. Nah, itulah yang. Jadi labeling di mana antara yang dikatakan dengan isinya itu harusnya sama. Dan itulah kata Allah terbaik dalam berbisnis. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, kalau kita lihat sekarang bisnis kita bagi dua, sektor keuangan dan sektor real. Nah, sekarang memang kita akui sektor keuangan itu masih mendominasi kekuatan ekonomi Islam kita. Di tingkat dunia
itu hampir sekitar mungkin sekitar 70% bisnis ekonomi Islam itu masih terfokus pada sektor keuangan. Ya. Nah, misalnya sektor keuangan itu apa? Tidak hanya bank, perbankan bisa. Nah, jadi perbankan Islam. Yang kedua, nomor satu masih bank. Yang kedua itu suko. Nah, pernah dengar suko? Belum pernah dengar. Bukan susuk lah, suko pernah dengar? Belum. Pernah dengar surat berharga? Nah, ini mahasiswa ekonomi loh, surat berharga, surat utang pernah dengar? Apa itu surat utang? Belum pernah. Jadi surat utang adalah surat yang menunjukkan bahwa pemegang surat obligasi tersebut adalah nanti menyerahkan dananya ke pihak tertentu, bisa pemerintah dan bisa swasta, kemudian nanti dapat imbal balik. Nah, kalau di konvensional itu namanya obligasi. Kalau di ekonomi Islam namanya sukuk. Ya, surat utang berbasis Islam. Nah, kalau yang konvensional obligasi itu nanti pemegang surat berharga dapat suku bunga. Nah, sementara nanti kalau di dalam Islam sukuk itu bukan berasal dari suku bunga. Nah, salah satunya yang sering kali dipakai adalah sistem bagi hasil. Nah, oke. Nah, jadi nomor 2 itu sukuk. Anda lihat sekarang pemerintah itu mengandalkan salah satu kekurangan mengisi APBN adalah melalui surat utang berbasis Islam. Ya. Jadi mungkin teman-teman perlu paham. Jadi kalau saya gambaran sederhana, pemerintah ketika menyusun APBN itu APBN itu kan isinya penerimaan dan pengeluaran. Nah, pengeluaran dulu ditentukan. Nah, misalnya pengeluarannya 300 triliun. Kalau di Indonesia 300, 3.000 triliun. Nah, kalau kemudian pendapatannya hanya 2.500 triliun, nah, yang 500 triliun kemana? Ya harus pakai utang. Nah, utang ini bisa dilakukan. Nah, sekarang karena sudah ada ekonomi Islam, pemerintah mengeluarkan 2 jenis surat utang. Namanya surat utang negara berbasis konvensional dan satu surat utang berbasis Islam, namanya sukuk. Nah, sukuk ini tidak hanya bisa dikeluarkan oleh pemerintah saja, tapi bisa dikeluarkan oleh perusahaan swasta. Oke. Jadi itu nomor 2, sukuk. Nah, kemudian pasar saham. Nah, jadi sektor keuangan berikutnya saham, kemudian ada asuransi. Kalau asuransi Islam namanya takaful. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau kemudian kita ingin mendorong perkembangan sektor keuangan Islam, ya, saya tidak tahu apakah teman-teman itu punya. Saya tidak tahu masnya ini sudah punya rekening di bank syariah belum. Kalau Anda ingin mendorong, ya kita harus kemudian paling tidak punya rekening bank syariah. Nah, tapi Anda mungkin dengar, Pak, bank syariah itu kan sama saja dengan konvensional, beda. Nah, saya akan beritahu. Memang kemudian yang kedua di syariah itu juga mahal, Pak. Oke, saya akan beritahu. Tahun 2021, sorry. Jadi sebelum tahun 2021 bank syariah itu kecil-kecil. Tidak ada bank syariah yang menduduki posisi yang di bawah nomor 10. Jadi bank syariah terbesar sebelum tahun 2020 adalah namanya Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri Syariah. Itu nomor 25. Kemudian diikuti oleh Bank NI Syariah, kemudian ada BRI Syariah. Nah, kecil-kecil. Nah, saya tanya, kalau kemudian bank itu kecil, apa yang terjadi?
Skala operasinya kecil pasti tidak efisien, ya kan? Nah, inilah kemudian pemerintah mencoba, kemudian mulai tahun 2021 terjadilah merger. Namanya sekarang kita punya Bank Syariah Indonesia, BSI. Nah, diharapkan sekarang BSI itu kedudukannya sudah nomor 7. Ya, sekitar mungkin sekarang sudah 300-an triliun, nomor 7. Nah, kalau kita ingin mendukung ya kekuatan ekonomi Islam, ya kita paling tidak sebagai seorang muslim ya kemudian harus punya rekening supaya banknya bisa besar, kemudian bisa mengembangkan menjadi bank yang punya kapasitas menyalurkan dananya itu lebih besar. Nah, jadi nanti kalau Anda yang di manajemen belajar keuangan itu ada namanya bank itu berkategori ya, baik Islam maupun bank konvensional. Meskipun sudah nomor 7 tapi dia masih buku 3. Bank yang terbesar adalah buku 4 yang aktivitasnya jauh lebih meluas. Nah, oleh karena itu kalau kita kemudian bisa mendorong perbankan kita itu kuat, ya kita sebagai seorang muslim ya paling tidak kita punya rekening. Saya dan keluarga sudah tidak punya tidak lagi menggunakan bank konvensional. Jadi satu keluarga sudah pakai Bank Syariah Indonesia. Ya. Jadi sebagai upaya saya untuk kemudian saya bertanggung jawab juga mengembangkan ekonomi Islam. Ya. Jadi, nah, kenapa? Ya, karena Allah jelas kan mengatakan wa halallahu bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi salah satunya adalah itu suku bunga dipandang sebagai riba. Jadi saya ulangi, kalau kita ingin mendukung ekonomi Islam ya, di sektor keuangan maka kita harus punya paling tidak rekening di salah satu bank. Jam berapa, Mas? Kurang berapa menit? Satu. Oke. Jadi katanya kurang 1 menit. Mohon maaf tadi terlambat. Nah, kemudian tadi kan saya cerita sektor keuangan. Bagaimana dengan sektor real? Nah, bisnis yang paling besar sekarang sektor real ekonomi Islam adalah makanan. Ya, makanan itu salah satu sektor real terbesar. Kemudian ada farmasi, kemudian ada obat-obatan, ya farmasi, hotel, ya. Dan sekarang sudah berkembang. Jadi kalau saya kebetulan mengajar namanya mata kuliah etika bisnis Islam. Sekarang itu luar biasa, sudah berkembang jauh. Jadi ada namanya salon syariah. Ya. Yang kemarin ada yang presentasi itu fitness syariah. Jadi sudah berkembang jauh. Ya meskipun belum sempurna, tapi sudah dia mengklaim bahwa dia mengklaimnya syariah. Ya, oke. Nah, kemudian tadi saya katakan kalau dari sisi pemerintah. Jadi kalau sektor keuangan kita sudah punya sistem perbankan Islam sendiri, sehingga Bank Sentral Indonesia BI itu sudah punya 2 sistem. Nah, sistem perbankan, sistem ekonomi keuangan syariah dan sistem konvensional. Dan dari segi surat utang sudah juga berkembang dengan baik. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin mendukung ya kita harus mengkonsumsi sesuatu yang memang berbau syariah. Jadi kalau beli, misalnya kalau Anda pergi kemana ya kalau ada hotel syariah ya kita pakai hotel syariah. Itu bagian dari upaya kita kemudian mendorong perkembangan ekonomi Islam. Nah, dan yang menjadikan ekonomi Islam itu kemudian menarik, misalnya kalau bank itu namanya pinjaman qard, pinjaman baik hati. Jadi pinjam saja tanpa ada balas jasa yang lainnya. Jadi kalau pinjam ya nanti tinggal mengembalikan saja, tidak ada balas yang harus uang yang harus ditambahkan. Nah, jadi hanya pinjam nanti dikembalikan aja. Nah, kemudian yang menarik juga bahwa kalau bank Islam itu semua itu berbasis underlying aset. Artinya semua transaksi itu didukung dengan aset. Jadi tanpa aset ini sudah. Oke. Nah, itu saya kira ya yang bisa saya sampaikan. Jadi
Potensi ekonomi saya, closing statement saya, potensi ekonomi saya besar. Tinggal kita itu mau mendukung atau tidak. Kalau kita ingin mendukung, ya kita harus berinteraksi dengan lembaga-lembaga keuangan maupun lembaga-lembaga bisnis yang berbasis Islam. Mungkin saya kira itu ya. Jadi benar, sudah selesai ya. Oke, saya kira begitu. Mudah-mudahan sedikit ini memberi gambaran tentang perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Baiklah, bagi jamaah yang sudah bertanya, silakan. Seperti kuliah biasa, boleh bertanya, jadi gratis bertanya. Ada yang bertanya lewat? Ada? Oh. Halo, ada pertanyaan? Kata orang tersesat itu malu bertanya jalan-jalan kan? Kata orang tersesat. Kata mahasiswa, malu bertanya nggak bisa ujian. Ya silahkan kalau ada nggak? Ya, oke. Jadi ternyata yang lewat WhatsApp juga nggak ada. Jadi gini, sebagian saya katakan tadi bahwa ekonomi Islam sudah berkembang jauh, ya, baik sektor real, sektor keuangan, dan Indonesia itu nomor 3 posisinya sekarang. Sementara memang kalau dari sisi perbankan kita itu masih nomor 10. Ya. Tapi kalau ekosistem keuangan Islam, ekosistem ekonomi Islam itu kita nomor 3. Ya. Jadi kita nomor 3. Nah, memang kita akui kita kalah jauh dengan Malaysia, baik ekosistemnya maupun perbankannya. Jadi, nah, padahal kita tahu tentunya Allah itu merintahkan kita itu bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam, itu akan tentunya akan menjadikan sesuatu lebih baik bagi kita. Ya. Jadi kenapa Allah mengharamkan riba? Ya, sebenarnya diskusinya lebih jauh. Nah, suku bunga itu menjadikan transaksi tidak adil, karena itu adalah fake cost. Ya, fake cost biar tetap. Anda berhasil atau tidak berhasil pasti harus membayar biaya. Tapi kalau perbankan Islam tidak. Ya, perbankan Islam itu ada satu namanya konsep bagi hasil. Jadi kalau kemudian selanjutnya kita sudah punya instrumen-instrumen baik di keuangan maupun di sektor bisnis, maka kita kalau ingin mengembangkan ekonomi Islam kita, ya pakailah produk-produk perbankan Islam. Ya kalau kemudian tidak, ya tidak ada gunanya. Jadi kita sebagai mayoritas, kemudian ekonomi Islam kita ya tidak bisa maju. Kalau Anda pergi, ya, kalau bisa pakailah hotel yang berbasis misal syariah. Ya. Kalau Anda menggunakan sektor keuangan, ya gunakanlah sektor keuangan yang berbasis Islam. Ada perbankan Islam, ada takaful syariah Islam, ada suku. Nah, itu adalah bagian upaya kita untuk kemudian memajukan ekonomi Islam kita. Tanpa ada spotting, kalau kita punya produk dan tanpa ada pembelinya, ya nonsen, tidak akan ada hasilnya. Ya ekonomi Islam ya tetap menjadi
sesuatu bagian yang inferior, bukan sesuatu yang menjadi sebuah aktivitas ekonomi yang utama di negeri yang mayoritas muslim ini. Oke, saya kira begitu. Ya, silahkan teman-teman kalau memang mau mendukung, ya kita harus membeli produk-produk yang memang berbasis Islam. Saya kira begitu statement saya. Mudah-mudahan sedikit ini memberi gambaran tentang ekonomi Islam. Mari kita tutup dengan baca doa. Dari awal ada pertanyaan. Ya. Izin Bapak, apakah sistem ekonomi yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam? Oke. Nah, kalau kita bicara apakah sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam, ya kita tentunya bicaranya belum, tidak sepenuhnya. Tapi kita sudah mencoba. Nah, jadi sistem ekonomi Islam itu tidak hanya sekedar bunga, tidak boleh bunga, tidak. Sistem ekonomi Islam itu ada sebuah sistem yang dibangun memang kemudian berdasarkan value Islam. Tadi misalnya, bunga itu salah satu saja. Tadi misalnya saya katakan bahwa kita itu dibolehkan untuk berniaga. Tapi niaga yang seperti apa? Antaro damingkum, perniagaan yang tidak menjaga eksploitasi. Ya, itu salah satu contoh aja. Ya, jadi kemudian kita tidak boros. Ya. Itu ya bagian dari sistem ekonomi Islam. Ya, jadi kita tidak menghambur-hamburkan konsumsi kita. Seringkali kita meskipun hal sepele kadang kita tidak sadar. Padahal Allah mengatakan kan, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, itu diatur oleh Allah. Kebutuhan basic manusia itu diatur. Jadi kita boleh makan dan minum, tapi tidak boleh berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, boros. Nah, apakah ini sudah kita lakukan? Ya, kita bisa evaluasi sendiri. Ya. Jadi kadang ini hal yang sepele terjadi seringkali kan. Kita makan tidak habis, kita buang saja. Minum ya, kita minum selesai, nggak habis kita buang. Nah, itu bagian yang menjadikan ya kemudian kita tidak, kata ekonomi itu kan efisiensi, tidak efisien. Jadi jawaban saya belum sepenuhnya, tapi kita sudah mencoba ke arah itu. Kita sudah punya sistem keuangan Islam, ya. Jadi dan kita juga punya sudah sistem bisnis Islam yang saya kira memang dalam perjalanannya mesti ada kekurangan sana sini, tapi perlu perbaikan. Oke, saya kira begitu, karena sistem ekonomi Islam tidak sederhana, hanya sekedar nggak boleh riba, nggak. Oke, salah satu kuncinya adalah efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Nah, itu konsep juga prinsip yang ada di dalam ekonomi Islam. Saya kira begitu, coba. Ya, sudah itu. Oke, jadi ada satu pertanyaan tadi sudah kita jawab. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk mendengarkan sedikit ceramah saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.